Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, terutama para pemimpin, para manajer, para calon pemimpin ataupun calon manajer yang saya hormati. Video kali ini masih melanjut tentang seri kepemimpinan. Kali ini judulnya 20 kunci sukses membangun motivasi bawahan. Ini seri kepemimpinan yang penting. Karena apa? Karena salah satu tugas utama seorang pemimpin adalah bagaimana dia membangun motivasi bawahan. Baik, kita mulai. Yang pertama, tunjukkan tujuan dan sasaran organisasi kepada bawahan. Jadi kita harus menunjukkan tujuan dan sasaran apa yang harus dicapai oleh organisasi, supaya apa? Supaya seluruh karyawan, seluruh anggota organisasi fokus terhadap tujuan itu. Karena begitu karyawan itu tahu tujuannya, maka mereka juga selain senang, tetapi akan fokus mengikuti apa yang diperintahkan oleh pimpinan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, sosialisasikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Tentu kita sebagai pimpinan atau manajer pasti sudah menyusun satu strategi bagaimana caranya, apa yang harus dilakukan oleh para karyawan atau anggota organisasi untuk mencapai tujuan. Tentu sudah dipilah-pilah menurut bagian ya masing-masing di dalam organisasi atau di dalam perusahaan itu. Jadi karyawan semua tahu bahwa strategi atau cara untuk mencapai tujuan ya sudah disosialisasikan. Kemudian yang ketiga, bangun rasa bangga sebagai anggota organisasi. Ya, jadi tugas pimpinan itu juga membuat mereka merasa senang dan merasa bangga sebagai bagian dari organisasi kita ini. Sehingga mereka memiliki semangat yang tinggi karena mereka bangga menjadi bagian ya dari organisasi itu. Ini harus kita sampaikan, ya, harus kita bangun rasa bangga tersebut kepada seluruh karyawan. Kemudian berikan imbalan gaji yang wajar. Ya, ini memang relatif ya, tetapi manakala perusahaan ini mampu membayar dengan standar yang wajar, bahkan kalau bisa standar gaji yang tinggi ya, untuk diberikan kepada para karyawan. Jadi kita semaksimal mungkin mengalokasikan ya pendapatan atau mengalokasikan keuntungan kita ya untuk bisa memberikan imbalan yang wajar atas jerih payah para karyawan. Saya kira ini merupakan tanggung jawab dari manajemen perusahaan, tetapi kalau kita kebetulan sebagai pemimpin, kita juga harus berpikir bahwa para karyawan ya secara administrasi akan mengetahui bagaimana kondisi perusahaan, sehingga kita sebaiknya atau seharusnya memberikan imbalan gaji atau upah yang wajar kepada para karyawannya. Kemudian berikutnya, tanamkan ya bahwa bekerja adalah ibadah. Ini sangat-sangat penting sekali ya, kita harus bisa memberikan satu pemahaman kepada karyawan, kepada pegawai kita, kepada anak buah kita, bagaimana mereka memahami ya bahwa bekerja ini sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya, ini harus ditanamkan, harus disosialisasikan ya bahwa
dalam bekerja itu juga berlaku seperti ibadah yang lain, yakni bahwa kita ini di dalam bekerja harus kita meluruskan niat, ya, niat hanya untuk Allah. Yang kedua, bahwa aturan, ya, yang dibuat di dalam perusahaan ini selama tidak berlawanan dengan agama, aturan yang ada itu hakikatnya adalah aturan agama. Kemudian bahwa di dalam bekerja itu harus ditanamkan bahwa pengawas yang sesungguhnya, pengawas yang sebenarnya, ya, di dalam mengawasi pekerjaan itu bukan semata-mata atasan, ya, atau pimpinan atau bos, bukan. Ya, harus ditanamkan bahwa pengawas yang sesungguhnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak pernah lepas dari diri kita. Kemudian ditanamkan juga bahwa di dalam bekerja karena ibadah, maka selain gaji yang diterima, kita akan mendapatkan pahala, ya, karena sholat aja yang untuk diri kita sendiri mendapatkan pahala, apalagi bekerja ini untuk kepentingan orang banyak, orang lain, ya, sehingga pasti, ya, Allah akan memberikan pahala, kita yakin. Kemudian yang terakhir yang sangat penting sekali, harus ditanamkan bahwa di dalam bekerja supaya bernilai ibadah harus ikhlas, ya. Nah, ikhlas ini sangat-sangat penting dan susah, ya, tetapi harus kita upayakan supaya apa? Bekerja ini kalau ikhlas itu yang pertama, kerja akan terasa ringan karena tidak dalam paksaan, jadi ikhlas gitu. Kemudian yang kedua, bahwa gaji kita, ya, itu menjadi barokah insya Allah karena kita ikhlas, dan kemudian ibadah, ya, di dalam kerjaan ini kita lakukan dengan sebaik mungkin, yaitu artinya bahwa bekerja ini adalah ibadah sehingga gaji yang kita terima barokah. Selain gaji yang kita terima tentu nanti pahala. Oleh karena itu, kalau harapan, ya, yang ditanamkan kepada para karyawan kerja ini ibadah, yang diharapkan adalah gaji dan pahala, maka semangat kerja, motivasi kerja akan sangat muncul, ya, dari dalam diri sendiri, penuh dengan kesadaran. Ini penting untuk disampaikan kepada bawahan supaya mereka menyadari betul bahwa kerjanya adalah ibadah. Kemudian berikutnya, berikan pemahaman bahwa hak dan kewajiban ini harus seimbang. Jadi, untuk mendapatkan gaji yang halal, gaji yang barokah, tentu antara kewajiban dan hak itu harus seimbang, ya. Hak itu sudah tertentu, maksudnya sudah ada aturannya. Nah, kewajiban ini yang mungkin sulit, ya, kalau dikuantitatifkan itu sulit, ya. Kewajiban itu sifatnya kualitatif, tetapi bagaimana caranya untuk menyeimbangkan? Caranya yang paling gampang adalah seluruh potensi yang kita miliki, ya, kemudian dibarengi dengan motivasi kerja yang maksimal, motivasi kerja yang stabil tinggi, ya. Itu caranya untuk bisa menyeimbangkan, ya, antara hak dan kewajiban. Jadi motivasi ini terutama yang harus dikelola. Karena apa? Motivasi itu naik turun, ya, ya, karena terpengaruh oleh perasaan. Oleh karena itu, seorang pemimpin ya kita upayakan untuk tidak menusuk atau menyinggung perasaan, kemudian supaya karyawan juga tidak kecewa dan lain sebagainya. Ini harus dikelola oleh pimpinan, dan sebagai karyawan juga tidak boleh terlalu sering atau gampang, ya, tersinggung, gampang kecewa. Justru nanti kalau kita ini pada materi bagaimana mengelola diri, ya, kita harus bisa mengelola rasa kecewa itu. Kemudian berikutnya, berikan perintah seolah-olah kita minta tolong, ya. Pimpinan yang baik itu kalau minta atau memberikan perintah kepada bawahan itu tidak serta-merta
perintah begitu saja sehingga seolah-olah kita ini yang memang kuasa, tetapi gunakan cara seolah-olah kita minta tolong, ya. Jadi karyawan akan merasa senang, bawahan kita akan merasa senang kalau dengan cara, ya. Jadi perintah itu adalah merupakan komunikasi antara bawahan, antara atasan dan bawahan. Nah, cara untuk menyampaikan perintah itu yang sangat penting. Bagaimana cara kita, ya. Baik, kita teruskan, kembangkan suasana kerja yang kondusif. Jadi bagaimana kita membuat suasana kerja itu menjadi senang, kemudian tidak ada konflik, ya, bisa kondusif kalau kita ini bisa bersikap adil, ya, adil dalam artian proporsional kepada setiap karyawan. Jadi kita tidak memiliki anak emas atau membuat anak emas atau pilih kasih dan lain sebagainya. Ya, kemudian mereka-mereka karyawan ya kita hargai, ya. Kemudian tanggapi secara positif setiap masukan dari bawahan. Ya, kita harus memunculkan atau kita mengupayakan suasana di mana bawahan itu dengan senang hati itu memberikan masukan kepada manajemen atau kepada pimpinan, ya. Kita upayakan setiap apa yang diberikan, apa yang diusulkan, ide apa sebagai masukan kita tanggapi secara positif. Artinya kalau memang ide itu kita pertimbangkan dari berbagai aspek itu baik, maka kita harus laksanakan, ya. Tetapi kalau ternyata idenya itu tidak mungkin ya kita laksanakan karena berbagai hal, maka cara kita menolak ya ide itu yang santun, itu yang elegan, ya, sehingga anak buah itu tidak jera untuk memberikan ide, karena ide yang tidak diterima pun oleh atasan dihargai dengan cara yang santun. Berikutnya, akuilah ide bawahan sebagai bentuk kontribusi mereka. Jadi ada terkait dengan tadi bahwa kalau ide mereka itu dipakai, maka sampaikanlah, ya, bahwa ini adalah ide dari si A, si B, si C gitu, supaya mereka bangga, mereka senang, ya, memberikan kontribusi kepada perusahaan atau organisasi. Kemudian berikutnya, dengarkan keluhan bawahan secara seksama. Nah, ini tugas kita sebagai pemimpin itu kan juga mendengarkan keluhan, ya, baik itu secara dinas maupun secara pribadi. Kita dengarkan, ya, kemudian kita respon secara positif. Itu sudah bisa menurunkan, ya, keluhan atau kesulitan dari pegawai atau karyawan kita. Kemudian berikutnya, tebarkan senyum persahabatan kepada bawahan. Jadi kita dengan bawahan itu harus dekat, terus kemudian kita tunjukkan wajah yang ceria, senyum, kemudian kita ramah kepada mereka supaya mereka lebih dekat, dan tentu kalau kita bersikap seperti itu pasti mereka akan respect gitu. Kemudian hindari kesan kekuasaan. Nah, ini mungkin yang tidak begitu disenangi oleh karyawan kalau kita ini terlalu menunjukkan bahwa kita ini yang berkuasa, memiliki kekuasaan penuh, kemudian dengan kasarnya, dengan kerasnya memberikan perintah dan teguran dan lain sebagainya. Nah, ini kita hindari, bahwa kita ini biasa-biasa saja, artinya memang itu sudah menjadi tugas di perusahaan, job desk-nya memang seperti itu. Kita tidak perlu menunjukkan, karena saya yakin semua bawahan, semua karyawan tahu bahwa kita ini adalah atasannya. Kemudian berikan tugas dan perintah secara jelas. Nah, untuk bisa memberikan perintah itu bisa dikerjakan sesuai apa yang kita maksud, maka kita harus memberikan perintah itu secara jelas, dan kita tanya apakah yang kita sampaikan perintah itu sudah jelas betul gitu. Nah, kalau belum, harus kita jelaskan lagi sampai mereka betul-betul
tahu persis seperti yang kita maksud perintah itu. Ya. Kemudian berikutnya, berikan kepercayaan yang memadai. Jadi kita coba berikan tanggung jawab ya, setelah kita memberikan perintah, kemudian kita memberikan arahan, ya berikanlah satu kepercayaan ya bahwa mereka mampu mengerjakan, dan sambil kita monitor ya secara secara tidak langsung begitu. Nanti kalau memang karyawan itu ada kesulitan, maka kita langsung turun tangan. Kemudian hindari pengawasan yang terlalu ketat. Ini maksudnya bahwa kalau kita sudah memberikan pekerjaan, kemudian kita sudah memberikan arahan, ya itu harus mereka bertanggung jawab ya. Jadi kembangkan atau berikan satu sosialisasi bahwa mereka harus mampu mengawasi diri sendiri ya. Di dalam hal pengawasan itu sebetulnya yang baik kalau pimpinan atau manajer itu bisa mensosialisasikan secara jelas bahwa pengawasan itu sebetulnya 75% itu diawasi oleh dirinya sendiri dan 25% saja dari atasan. Jangan sampai terbalik bahwa kita terlalu mengawasi mereka ketat sehingga mereka merasa tidak nyaman atau tidak bebas begitu ya. Jadi usahakan mereka bisa mengawasi diri sendiri ya. Kemudian hargailah hasil kerja bawahan secara wajar. Jadi kalau mereka bekerja memang tugasnya, tetapi kalau mereka itu mengerjakan sesuatu sudah sesuai dengan job desk-nya, sesuai dengan SOP-nya, dengan hasil yang sudah mencapai target, maka jangan pelit kita ini memberikan pujian kepada karyawan. Karena apa? Karena karyawan kalau dipuji hasil kerjanya itu memberikan satu kebanggaan sehingga semangatnya itu akan tambah meningkat begitu. Kemudian berikan pujian yang tulus ya, ini ada kaitannya kemarin dengan tadi, selain kita menghargai tapi langsung ya, secara langsung kita tepuk ya punggungnya ya, kita puji dengan tulus ya, supaya mereka semangatnya semakin membara begitu. Kemudian berikan kritik dan saran secara bijak ya. Jadi kalau ada satu hal ya, kekurangan atau kelemahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh bawahan, maka berikanlah kritik dan saran secara bijak ya, di mana mereka bisa menerima ya dengan senang hati ya. Kita harus menggunakan satu cara ya. Jadi caranya bagaimana kita memberikan saran kepada bawahan sehingga bawahan bisa menerima dengan senang hati. Kemudian yang terakhir dari 20 ya langkah atau 20 bagaimana kita memotivasi. Jika melakukan perubahan, berikanlah sosialisasi yang cukup ya. Jadi biasanya karyawan itu sudah nyaman di ya kondisi zona nyaman begitu ya. Kalau kita mengadakan satu perubahan yang itu cukup signifikan, maka susunlah satu program perubahan itu secara sederhana, secara jelas, kemudian disosialisasikan ya, bagaimana kita memberikan satu pemahaman supaya mereka tahu persis bahwa perubahan ini dilakukan karena satu alasan dan manfaat yang cukup bagus, sehingga mereka bisa ya menerima adanya perubahan itu. Sahabatku, itu tadi 20 cara ya sukses untuk kita bisa memotivasi ya karyawan supaya mereka mau bekerja dengan semangat tinggi. Tentu ini yang sangat penting adalah tadi menyampaikan bahwa bekerja ini adalah ibadah ya, sehingga dengan kesadaran yang tinggi mereka akan melakukan kegiatan bekerja ini. Yang pertama niat
bahwa pekerjaan ini untuk Allah, ya. Yang kedua, yakin akan mendapatkan pahala, dan yang ketiga, bahwa harus dengan ikhlas, ya. Supaya apa? Supaya gaji yang diterima itu menjadi barokah, dan apa yang dikerjakan selama 8 jam di tempat kerja itu dicatat sebagai kegiatan ibadah. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.